Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal khadirun ittaqullah. Innallaha ma'al muttaqin. Innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannati wa uyun. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dengan maksimal dan berhati-hati jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menyuruh kita untuk mempelajari kisah umat terdahulu. Misalnya difirmankan dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh ada kisah mereka itu, umat terdahulu maksudnya, ada ibratun, pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Bahkan dalam ayat ini, orang yang cerdas memahami kisah dalam Al-Quran bukan sekedar mempunyai pengetahuan biasa, tapi mereka yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang mendalam dalam pengetahuan, itu disebut ulul albab. Kenapa kisah terdahulu banyak mengandung pelajaran? Di kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang kisah bangsa Saba di dalam Al-Quran, kemudian bagaimana benang merahnya dengan kehidupan kita hari ini. Bangsa Saba itu, para jamaah sekalian, kalau sekarang Yaman, itu Saba dulu. Kemudian ketika Ratu Balkis berkuasa menjadi ratu, sebelum itu hasil pertanian bangsa Saba tidak begitu menghasilkan sektor pertanian yang begitu baik. Bahkan cenderung rebutan air antara petani. Kemudian ditemukan seorang insinyur saat itu yang mampu membangun bendungan yang super canggih. Bendungannya namanya Bendungan Mu'rib. Sungainya juga Sungai Mu'rib. Dan kawasan itu juga Mu'rib namanya. Setelah bendungan dibangun, maka setiap jengkal pertanian bangsa Saba mendapatkan pengairan yang luar biasa, sehingga bangsa Saba menjadi bangsa yang paling makmur di kawasan itu dari sektor pertanian. Dari sini sebetulnya ada satu kebijakan politik. Kalau sebuah bangsa itu sektor pertanian yang diseriusi, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang makmur. Itu terjadi pada bangsa Saba. Kemudian disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Saba ayat 15 sampai dengan 16. Allah berfirman,
laqad kana lisabain fi maskanihim ayatun. Sungguh ada bangsa Saba itu di negeri mereka ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya harus dipelajari, ada apa dengan bangsa Saba. Jannatani an yaminin wasimalin. Ada dua kebun di sebelah kanan dan kebun di sebelah kiri. Itu maksudnya pertanian di sebelah kanan Sungai Mu'rib dan pertanian di sebelah kiri Sungai Mu'rib. Yang tadi mendapatkan pengairan yang cukup tadi. Sehingga bangsa Saba mendapatkan kemakmuran. Lalu Allah mengatakan, kulu, makanlah kamu sekalian. Mir rizki rabbikum, dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Waskuru lahu, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Syukur di sini bermakna taat kepada Allah. Setelah diberikan penghasilan dari sektor pertanian yang luar biasa, Allah meminta agar mereka taat kepada Allah. Baldatun thayyibatun, negerimu adalah negeri yang makmur, yang aman, yang tentram. Itu simbol negeri yang makmur itu baldatun thayyibatun, yang tidak kekurangan suatu apapun. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Ini gambaran bangsa Saba yang begitu istimewa di awalnya, para jamaah sekalian. Kemudian setelah Ratu Balkis mangkat, kekuasaan dipegang oleh raja laki-laki yang zalim, maka berubah bangsa Saba ini. Allah melanjutkan dalam ayat ke-16, fa'a'radhu, maka mereka berpaling, tidak bersyukur, tidak taat kepada Allah atas rezeki yang begitu banyak diberikan Allah kepada mereka. Karena mereka berpaling, tidak syukur, tidak taat, kemudian Allah menurunkan azab bertubi-tubi, dua azab besar. Yang pertama, fa'arsalna alaihim sailal arimi, maka kami kirim kepada mereka sailal arimi, banjir besar. Seluruh tanaman itu tergenang air. Dan bendungan ini tidak mungkin jebol. Bagaimana Allah membuat bendungan itu jebol kemudian banjir? Allah mengirim pasukan namanya tikus. Tikus itu besarnya di atas kucing besarnya. Dan tikus itu binatang pengerat. Jangankan tembok, kabel itu bisa putus. Maka Allah mengirimkan pasukan tikus yang banyak, kemudian dipakai untuk melubangi bendungan itu. Kemudian bendungan ini rapuh, tidak mampu menahan air, jebol, banjir nasional. Kebun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri tadi digenangi banjir. Tidak ada satupun jengkal tanah bangsa Saba yang tidak digenangi air. Begitu banjir ini sudah susut, para jamaah sekalian, maka Allah mengirim azab yang kedua sekaligus. Wabaddalnahum, dan kami mengganti untuk mereka bijannataihim, dari dua kebun mereka itu, sebelah kanan sebelah kiri, jannataini, yaitu dua kebun, zawata ukulin khamtin. Zawata ukulin khamtin itu tanaman yang biasa ditanam oleh bangsa Saba sama sekali nggak bisa tumbuh. Hanya dua pohon yang bisa tumbuh setelah banjir itu, yaitu waslin wasyai'in min sidrin qalilin. Yang pertama pohon asal, itu diterjemahkan dalam tafsir bahasa Indonesia itu pohon cemara. Kemudian sidr, itu pohon bidara. Jadi setelah banjir itu yang tumbuh hanya dua, cemara dan bidara, yang daunnya tidak bisa dimakan, buahnya nggak bisa dimakan, semuanya terasa pahit. Maka kemudian bangsa Saba menjadi bangsa yang termiskin di dunia karena pertaniannya hancur. Jadi indikator bangsa yang kuat dan tidak itu ternyata dari sektor pertanian.
Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kalau kita berorientasi pada sektor ini, maka bangsa kita juga menjadi bangsa yang makmur. Tetapi kenyataannya tidak. Mungkin Allah sedang menyindir kita hari ini, kalau dikembangkan pada surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Ayat ini umum sekali bisa menimpa kita atau negeri yang lain. Allah berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, dan Allah telah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Tidak disebut negeri mana. Bisa terjadi dulu, bisa belum terjadi tapi akan datang, atau bisa terjadi hari ini. Allah membuat perumpamaan tentang sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnatan. Negeri ini dahulunya aman tentram. Aminatan mutmainnatan itu ya kata lain dari baldatun thayyibatun tadi. Aman tentram, aman sentosa. Ini mirip bangsa Sabah. Ya'tiha rizquha raghadam min kulli makanin. Allah mendatangkan rezeki pada negeri itu, didatangkan raghadam min kulli makanin, dari berbagai penjuru. Tanahnya subur, lautnya ikannya luar biasa. Saya pergi ke Lamongan, kapal bersandar itu rata-rata 50 ton. Betapa kaya kita ini. Kemudian kalau dibor di dasar laut minyak. Kemudian tambangnya ada batu bara, ada emas. Freeport itu kalau dimanfaatkan sendiri, itu tanpa APBN sudah cukup dari Freeport itu. Para pakar mengatakan itu. Tapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Negeri kita yang disebut Jamrud Khatulistiwa, tapi kehidupan jauh dari kehidupan yang berkemakmuran. Kemudian Allah melanjutkan, setelah mereka diberikan rezeki dari berbagai penjuru tadi, bagaimana sikap penduduknya? Mirip bangsa Sabah. Fakafarat bi'an umillah. Mereka telah menutupi nikmat-nikmat Allah itu, alias tidak bersyukur. Maka kemudian Allah juga mengirimkan azab. Fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Kemudian Allah mengirimkan kepada mereka libas. Libas itu pakaian. Libas salju, pakaian kemiskinan. Wal khawf, dan pakaian ketakutan. Disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Artinya kemiskinan itu meliputi sebagian besar bangsa itu. Itu maknanya libas salju. Itu kalau kita konfirmasi dengan data, di Indonesia itu para jamaah sekalian, kalau menurut World Bank, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu ukurannya bekerja satu hari gajinya kurang dari 2 US dollar. Kira-kira 30.000 atau 31.000 lah. Orang Indonesia yang bekerja satu hari mati-matian itu gajinya kurang dari 30.000 itu jumlahnya 168 juta. Pengangguran 40 juta. Bayi kurang gizi 12,5 juta. Kalau kita googling hari ini, berapa hutang Republik ini, keluar kata atau angka 7,809,19 triliun. Kemudian 70% sertifikat tanah itu bukan milik PRI, tapi non-PRI. 90% perekonomian hanya dikuasai 5% non-pribumi. Itu gambaran itu seakan-akan mengkonfirmasi surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Betapa negeri yang begitu subur, tapi rakyatnya mengalami kehidupan yang sengsara, dikarenakan mereka tidak taat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, mari kita tutup khutbah singkat ini dengan berdoa kepada Allah. Saya mohon untuk kita khususkan juga doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina yang hari-hari ini mengalami ujian yang berat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada Palestina melawan Zionis Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahuda wa israila wa syattid samlahum wa farrid jam'ahum. Allahumma ansur alal mujahidina a'da'ina wa a'da'ad-din birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di Palestina. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka dan turunkanlah ketenteraman di dalam hati mereka dan satukanlah barisan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Ya Allah, menangkanlah kaum mujahidin atas musuh-musuh kami, musuh agama dengan rahmat-Mu, wahai yang maha pengasih, dan sampaikanlah salawat salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumpahkanlah ketabahan kepada kami, tetapkanlah pendirian kami, dan menangkanlah kami atas orang-orang kafir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.